Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Wa qala ta'ala aidan, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah peradaban umat manusia yang lahir di muka bumi ini, tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya melebihi tingginya kekuasaan Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tidak ada yang lebih banyak hartanya melebihi hartanya Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu tinggi jabatan dan begitu banyak harta yang beliau punya. Bahkan di dalam sejarah katakan apa itu, Nabi Sulaiman tak hanya memimpin manusia semata, tapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini di bawah kepemimpinan beliau, termasuk dari golongan manusia, termasuk golongan jin, bahkan hewan sekalipun, itu semua di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan kerajaan Ratu Balqis menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman. Maka saat itu berunding siapa yang bisa memindahkan kerajaan ini. Maka tender dimenangkan oleh seorang ulama sanggup memindahkan kerajaan Ratu Balqis hanya dengan sekejap mata berpindah kerajaan Ratu Balqis tersebut. Lalu apa yang muncul, yang keluar dari mulut Nabi Sulaiman ketika itu? Ketika Nabi Sulaiman melihat keistimewaan, maka muncullah dari mulut Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkuru aw akfur. Ini semua karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku termasuk manusia yang berpandai bersyukur atau manusia yang kufur. Apa pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu? Kalaulah harta kita tak sebanyak Nabi Sulaiman, kalau jabatan dan kekuasaan yang kita emban sekarang tak sehebat Nabi Sulaiman, maka tak elok rasanya kita tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak elok rasanya ada sifat sombong di dalam diri kita ini. Bahkan para ulama mengatakan apa itu? Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah semata, melebih dari itu Bapak Ibu. Maka para ulama membahagi syukur ini dengan 3 bahagian. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Apa maksudnya Ustaz? Apapun bentuk nikmat yang kita miliki semua bersumber dari Allah, walaupun terkadang harus melalui perantaraan orang lain. Contoh, anak kita mendapat THR dari perusahaannya, lalu anak kita menelpon kepada kita, ya mak saya kirim duit 2 juta. Pelajarannya apa? Terkadang Allah tak langsung memberi nikmat itu, harus melalui perantaraan orang lain. Maka itulah syukur dengan hati tersebut. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan mungkin sering kita amalkan. Ketika Allah titipkan rezeki, ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, asyukru bil af'al.
bersyukur dengan perbuatan kita. Apa maknanya Ustaz? Lihat apa bentuk nikmat yang Allah berikan, apa fungsinya. Kita ambil contoh, kalau tadi kita datang dari rumah masing-masing menuju masjid untuk beribadah, menggunakan mata untuk melihat, menggunakan kaki untuk melangkah, apa fungsi mata tersebut? Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Katakan kepada laki-laki yang beriman dan juga perempuan yang beriman, yaghudduna min absarihim, agar menjaga pandangannya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau mata yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan melihat hal yang baik, kita jauhkan melihat hal yang buruk, begitulah mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mungkin yang lebih cinta kepada kita, termasuk istri kita, termasuk suami kita, Bu. Tak ada yang lebih cinta kepada kita melebihi cintanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa buktinya Ustaz? Di dalam sejarah dikatakan ketika Rasulullah hendak wafat, saat gogoroh, apa yang timbul, apa yang keluar dari benak Rasulullah? Apakah Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah tempatku sudah disediakan di surga? Tidak. Apakah Nabi mengatakan bagaimana nanti dengan nasib anakku? Tidak. Bukan itu yang ditanya Rasulullah. Yang ditanya Rasulullah saat sakaratnya, ummati, ummati, ummati. Kita ini yang dirindukan Rasulullah. Bagaimana nanti umatku? Bagaimana nanti jamaah Masjid Nurul Huda? Itu yang dipertanyakan Rasulullah kepada kita. Pertanyaannya simpel Bapak. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, lalu bagaimana dengan kita kepada Rasulullah? Apakah ketika kita mendengar nama Nabi, sudahkah kita membacakan selawat? Atau sebaliknya ketika ada orang yang mengejek Nabi Muhammad, apakah kita diam semata? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan, membalas cinta Rasulullah nanti Bapak Ibu? Bukankah di yaumil mahsyar nanti kita memerlukan pertolongan beliau? Di padang mahsyar itu Bapak Ibu dijelaskan, matahari itu sejengkal dari atas gunung kita ini. Begitulah panasnya. Kalau di dunia 3 hari ini kita rasakan panasnya minta ampun, itu belum sebanding Bapak Ibu. Masih jauh di atas langit matahari. Tapi kalau di akhirat 1 jengkal. Sibuk kita nanti mencari pertolongan di padang mahsyar, di suatu tempat yang panas. Kalau kita di dunia masih bisa minta pertolongan kepada ayah kita, masih bisa minta pertolongan kepada saudara kita, masih bisa minta bantu kepada sahabat kita, di akhirat tak bisa. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Begitulah ceritanya di dalam Al-Quran. Begitu orang sibuk dengan kesibukan masing-masing. Pada siapa kita minta pertolongan? Pada saat itu Bapak yang hanya bisa memberikan pertolongan, salah satunya syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Begitulah keutamaan sholawat di Bapak Ibu. Bahkan sholawat ini dikatakan salah satu amalan di dalam kitab Al-Mukhtarah, dikatakan salah satu amalan yang tak ada penolakannya itu termasuk sholawat. Ketika kita membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung dicatat pahala. Itulah Bapak Ibu, tak main-main pahala sholawat. Bisa kita banggakan nanti pahala sholawat. Tapi kalau kita membanggakan ibadah salat kita waktu di dunia, Bapak belum tentu diterima Allah.
Kenapa mungkin ada yang salah tadi dengan tata cara kita berwudu sehingga sholat kita tak diterima Allah? Kalau kita nanti di akhirat membanggakan ibadah sedekah kita, ibadah haji umrah kita, belum tentu diterima Allah. Mungkin ada yang salah dengan niat kita. Tapi ketika kita bacakan sholawat, langsung Allah terima, langsung Allah tuliskan sebagai amalan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mari Bapak Ibu, jangan bosan kita memperbanyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sempat kita diponis orang yang paling bakhil, orang yang paling fakir di dunia ini. Karena ada hadis mengatakan Bapak Ibu, orang yang paling pelit itu bukanlah orang yang tak mau mengeluarkan harta untuk infak sedekah, tetapi hakikat orang yang bakhil itu ketika mendengar nama Nabi namun tak mau dia berselawat kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah akhlak mulia sebagai fondasi keimanan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu Bapak Ibu merupakan kata bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, akhlak itu watak, tabiat pribadi kita nih. Itulah akhlak. Kenapa pentingnya akhlak di dalam agama kita nih Bapak Ibu? Akhlak ini merupakan satu kebutuhan fundamental di dalam kita beragama. Bukankah sejarah mengatakan Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu diutus ke dunia ini yang pertama apa? Diutami mama kalimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Begitulah Allah ingin melihat bagaimana akhlak manusia, sehingga Allah menurunkan Rasulullah untuk membentuk akhlak karakter kita, akhlak kepada Allah, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada keluarga. Makanya di dalam hadis dikatakan, yang diriwayatkan hadis Imam At-Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khalqan. Orang yang mukmin yang paling sempurna itu, kata Rasul, adalah yang paling bagus akhlak. Apa impact dari akhlak itu terhadap ibadah kita nih Bapak Ibu? Salah satunya Bapak Ibu, kalaulah ibadah solat yang kita kerjakan, ibadah puasa yang kita kerjakan di selama bulan Ramadan ini, tak ada membekas akhlak kepada diajarannya kepada kita, berarti ada yang salah dengan puasa kita, begitu juga dengan solat kita. Bukankah solat mengajarkan kita inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Akhlak solat yang diajarkan kepada kita, solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sudah solat Bapak Ibu, tapi kita masih mengerjakan suatu kejahatan, berarti ada yang salah dengan solat kita. Tak ada imbasnya solat kita untuk pembentukan akhlak kita. Kalau puasa mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, dikatakan di dalam hadis khamsun yuftirna siyam, ada 5 yang bisa merusak pahala puasa. Salah satunya al-kadzib, jujur, bohong. Dengan tak secara langsung Rasul mengajarkan kita bahwa puasa itu membentuk pribadi orang yang jujur. Jadi kalau selepas Ramadan nanti Bapak Ibu, kejujuran di dalam kehidupan kita masih kosong, berarti tak ada bekas puasa di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat fenomena sekarang Bapak Ibu. Al-Quran sering kita kaji Bapak Ibu, tapi tak ada bekas akhlaknya. Pagi kita mengaji Al-Quran, malam kita tadarus. Pagi hari mau berangkat bekerja, kita lisan kita ni aja sudah menggunjing orang lain.
Pagi baru selesai sholat subuh, kita berzikir di masjid ini. Keluar dari masjid sudah mengadu domba orang lain. Berarti tak ada pelajaran akhlak yang kita dapatkan di dalam ibadah kita ini. Masjid megah, tapi jamaahnya sedikit. Berarti tak ada akhlak yang kita dapatkan di dalam kita beribadah itu. Angka pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu, kalaulah Allah memberikan Ramadan kepada kita, bahkan kita sudah menempuh Ramadan, ada yang 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 70 tahun dia puasa Ramadan. Selama 70 kali dia sudah melaksanakan ibadah Ramadan, tapi tak ada perubahan untuk kebaikan selepas Ramadan. Pertanyaannya, butuh berapa Ramadan lagi kepada kita untuk memperbaiki akhlak kita? Begitulah Islam memperhatikan akhlak, terutama akhlak kita bertetangga Bapak Ibu. Hidup kita ini kan Bapak Ibu tak bisa sendiri-sendiri, harus ada bantuan orang lain. Kalau ada di dalam bertetangga, tetangga kita tidak nyaman dengan kehadiran kita, berarti tak ada akhlak kita di dalam bertetangga tersebut. Kalau masih ada tetangga yang kurang mampu, sedangkan kita di rumah berlebih-lebih makanan, tetangga masih ada yang belum makan, berarti tak ada sifat akhlak sesama manusia, akhlak terhadap tetangga. Masyarul muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah? Salah satunya tawakal. Salah satunya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan Ramadan? Bukankah Ramadan Bapak Ibu mengajarkan kepada kita tentang ketakwaan? Sehingga esensi dari puasa itu sebenarnya Bapak Ibu tentang ketakwaan. Lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu esensi dari puasa itu, ketakwaan. Takwa itu termasuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baik, maka apa janji Allah kepada kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau akhlak kita, takwa kita kepada Allah sudah betul-betul, maka segala urusan yang Allah berikan, maka diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Begitulah bahwa kita kalau betul-betul akhlak dan takwa kita kepada Allah, kita takkan sesibuk ini Bapak Ibu. Karena apapun urusannya pasti Allah mudahkan. Bukan semata itu saja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, yang berakhlak Bapak Ibu, maka rezeki yang Allah berikan maka akan datang dengan dari arah yang tak diduga-duga. Masyarul muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan murni dari datang dari saya sendiri, kalau ada satu kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.